Yuk, selamat datang di seperempat abad. This is the quarter life code. Dengan di sini gua Justice dan gua bersama gestar siapa? Nama lu? Nama gue kenalin Aidil Ardansyah. Si gua Bro Justice. Oke. Oke. Gua manggil lu siapa nih? Aidil bisa, Acil bisa. Men ya. Di sini gua lagi bersama gestar kita Aidil PK. Aidil PK. Ya, betul sekali. Gimana kesehariannya lancar? Untuk kesehariannya, Wah, kesehariannya ada lancarnya ada enggaknya? Contohnya kayak gimana cara Contohnya. lancarnya? Kan Contohnya. ada bisa dibagi-bagi nih. Kan? Ada stage-nya tuh gitu ya. Ada stage-nya. Mungkin untuk lancarnya ini gue sebutin juga problemnya atau Oke, kelancarannya mungkin ya gue ya untuk dari kemarin-kemarin sih selama gue ya entah itu kerja dan kesibukan keseharian gue ya flat aja selama ya untuk bulan-bulan ini dan bulan-bulan kemarin lah. Kita berarti ini kan masuknya ke quarter life code ya. Mungkin orang nyebutnya quarter life crisis. Dimana di umur kita ini 20 sampai 30 itu lagi masa-masanya sulit yang kayak kita sama Bro Sky suka bahas. Yeah. Yang lu pada tahu kan, gue sama Bro Sky suka bilang mindset, roadmap, mungkin dari segitu. Nah, kali ini gue mau membahas tentang sudut pandang dari Bro Aidil ya. Dari Bro Aidil, mental health ini kan biasanya kan di generasi kita kan banyak yang selalu bilang mental health bullshit aja bagi gue, bro. Lu yang dikit-dikit bilang mental health itu lemah, mending nggak usah kerja atau nggak usah ngapa-ngapain, mending tidur aja. Kalau dikit-dikit gue mental health, tekanan batin mental health, disupres tempat kerjaan mental health, dikit-dikit healing ya nggak apa-apa lu healing, tapi ada waktunya coy. Jadi kan rata-rata orang capek di umur 20 tahunan terus burnout. Mereka nyebutnya quarter life crisis, mungkin di sini enggak. Terus banyak yang bilang toxic productivity. Mungkin kalau dari segi sudut pandang lu Tentang itu toxic productivity, yang produktivitas lu itu kayak menghambat atau yang nggak sejalan deh, biar bahasa gampang. Itu lu ada nggak di dalam hidup lu sudut pandang? Banyak kali kan gitu yang bisa yang menghambat kehidupan gue gitu. perkembangan. Mungkin untuk keterhambatan di kehidupan gue Kan ada yang di circle lu. Nah kalau mungkin di lu gimana, mungkin ada lagi sudut pandang gue nih tentang perhambatan kehidupan di gua. umur 20 tahunan tuh. Mungkin kayak lebih ke banyak main-main. Kenapa tuh bisa dibilang banyak main-main? Karena ya hidup kita tuh bukan hanya sekedar tentang main gitu. Main dalam arti kayak dalam arti ini kayak dalam arti tuh kayak lu tuh punya kesibukan nih selain main gitu yang bener penting buat kehidupan lu ke depannya. Ya kan, hanya sekedar kayak mungkin oke lah kalau lu kayak gue mau healing ya kan, gue mau jalan-jalan ya kan, gue mau ya ngasih kesempatan waktu gue buat hal-hal yang random gitu kan. Tapi ya menurut gue selagi ya masih banyak waktu sempat-sempatin gitu loh nyari kegiatan yang menurut lu itu tuh penting buat kehidupan lu. Contohnya kayak seperti kayak lu tuh punya nih value-nya ya kan, di mana ya betul, kayak lu ada di mana nih, di titik di mana lu tuh harus lu perkembangin gitu. Karena di dunia ini tuh kayak nggak hanya sekedar kayak banyak omong gitu loh, melainkan kayak bukti gitu loh. Bukti kan. Nah dari situlah kayak lu tuh harus buktiin bahwa diri lu tuh bisa gitu loh, karir lu gitu kan. Dan dari segi apa ya, dari segi kayak quality lu lah,
quality lu nih bagus nggak gitu buat di hidup lu gitu, buat ke depan lu ntar semakin bagus gitu. Oh, I see. Mungkin menurut lu kalau untuk orang yang sering nyebut mental health kayak kalian-kalian yang di belakang layar ini lagi nonton, apa pendapat lu? Tentang Waduh, mental, yo, dikit-dikit mental health nih. Aduh, mental health gue terganggu. Jadi gue resign. Lemah nggak menurut lu? mental health tuh jatuhnya kayak gampang tertekan gitu. Iya, gampang tertekan. Menurut gua ya, menurut gua nih ya, ya kalau tentang itu menurut gua ya jatuhnya lu kayak masih lemah. Masih Bukan dalam arti kayak gua bukan ngeremehin kalian yang ngerasa mental health kalian tuh masih di titik rendah. Tapi ini buat motivasi aja. Jangan di dibuat pacukan bahwasannya mental health itu diberlakukan di kehidupan saat keseharian. Karena menurut gue itu nggak bagus. Mental health itu menurut gue ya berdampak negatif banget lah buat kehidupan. Apalagi kayak lu tuh kayak ngandelin kayak dikit-dikit kayak gue pengen resign nih, gue tertekan gini-gini. Ya balik lagi, kalau lu ngerasa butuh lu lebih dari apa yang lu pikirkan, banyak ya lebih tepatnya kayak lu banyak kebutuhan nih ya kan, apa yang lu pikirin ke depannya ya udah lu kalau sebisa mungkin kayak ya lu pertahanin lah. Karena menurut gua mental health itu nggak ada artinya di kehidupan kita. Capek di umur 20 terus buang waktu sia-sia, terus giliran lu kerja tertekan, lu nyalain keadaan gitu maksud lu atau gimana? Iya betul. Jadi Rata-rata di umur kita ini, di Gen Z ini banyak yang gitu menurut lu. 90% mungkin atau 90%. iya, kebanyakan orang rata-rata kayak pada nyalain diri sendiri. Aduh, ini gua gimana sih, gua banyak kurangnya gini-gini, padahal Bukan nyalain keadaan atau gimana? ya nyalain kadang juga kadang, tapi menurut gua kalau lu ya terlalu memojokkan suatu hal, bahwasannya diri lu nih ngerasa banyak kurangnya. Nah dari situlah lu harus bermotivasi bahwasannya diri lu tuh harus benar harus dilengkapi. Oh, lu berarti kekurangan lu. nyaranin kalian pada yang di kamera itu untuk harus terus berinovasi untuk maju ke depannya. Betul, lihat ke arah depan, jangan lihat ke belakang. Kenapa? Karena menurut gua kayak lu fokus aja sama apa yang lu lewatin nih jalanannya ya kan. Mungkin kayak contoh kayak lu berkendara ya kan. Ya lu harus fokus yang namanya berpandangan, lu harus fokus ke arah depan gitu kan. Oke. Karena kalau lu nggak fokus, Kamera. ya kalau lu nggak fokus ya, menurut gua kalau lu nggak fokus ke arah depan, yang ada lu nggak bakal bisa mencapai tujuan lu, gitu loh. Oke, Jatuhnya dari- terhambat lah. Mungkin maksud lu fakta di lapangan riset menunjukkan bahwa rata-rata orang ada yang nyalain diri sendiri atau nyalain keadaan. Tapi kalau menurut dari segi pandang lo, mereka lebih banyak nyalain diri sendiri atau keadaan? Gimana gue? Enggak, otak gue reset anjing dari gua. Oke. Apa lo? Jagar black market anjing itu. Ya lanjut. Oke. Sebentar. Kayaknya apa ya? Oh, mungkin kalau fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa mereka menyalahkan keadaan mereka sendiri atau keadaan mereka di lingkungan, kira-kira lebih banyak mana menurut lu? Antara mereka nyalain keadaan atau di sendiri-sendiri, Ke lingkungan lah, ke lingkungan? ya. Menurut gua lebih tepatnya ke diri sendiri sih. Diri sendiri. Ya, karena kebanyakan ya orang pada menyalahkan diri sendiri dikarenakan mereka tuh pada nggak, maksudnya pada porsinya tuh pada kurang gitu. Mungkin maksud lu orang yang emang udah bener-bener punya jalur, jadi mereka sadar kalau bahwa diri mereka salah. Iya. Pecah nih HP. Pecahan apa ya? Matiin dulu lagi ya. Mungkin kalau dari segi pandang, tapi kalau mungkin dari diukur dari
sudut pandang gue ya, Iya. yang gue strukturkan di lapangan, fakta bahwa menunjukkan adalah mereka menyalahkan keadaan. Iya. Menurut gue banyak yang bilang, ah gaji gue segini-gini aja, ah bos gue begini, ah banyak ahnya. Terus mereka banyak yang bilang bahwa mereka belum cocok di bidang ini, jadi mereka nyerah, kebanyakan suren. Iya. Mungkin kalau untuk orang yang kayak gitu ya, saran gue mending lu jadi pengangguran aja bro. Iya bener, lu jadi pengangguran, gak usah ngapa-ngapain, tiduran aja, begadang nih, push ML gitu. Ini baru segmen Sampai 100 ada kali. Jadi mungkin kalau yang di segmen pertama yang tadi kita bilang ya, kita kan mau masuk segmen 2. Iya. Untuk orang yang begitu ya, yang dikit-dikit bla 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 ngeluh lah, lu mending nggak usah ngapa-ngapain, begadang, push ML aja udah. Itu paling bener bro tugas lu. Bangun tidur lagi, bangun nge-push ML, berak, mandi, nge-push ML, udah tidur aja. Udah gitu aja. Lu di kasur ya lu ngocok ngapain kek, udah lu tidur. Intinya Nggak usah ngapa-ngapain. intinya dari kehidupan lu cuman flat aja tuh, nggak ada tujuan arah apapun. Mending begitu aja, nggak usah ngapa-ngapain, daripada lu selalu nyalain atasan lu yang gini gitu, padahal itu salah problematik dari diri lu sendiri yang lu nggak gunain waktu semanfaat mungkin. Oke, kita masuk segmen 2, bahwa kita mulai ke real talk. Segmen 2 ini pembicaraan yang nyata. Contoh kayak lu hidup untuk siapa sih, atau lu kerja lu termotivasi untuk siapa sih, atau entah lu ada pernikahan atau entah lu. Gue hidup, tujuan hidup gue ya, Iya. buat siapa gitu. Tujuan hidup gue ya selain orang tua mungkin yang kedua mungkin bertahan hidup lah ya. Bertahan hidup itu udah pasti, karena di dunia ini ya tanpa uang tuh lu nggak bisa hidup menurut gua. Tanpa uang. Iya. Kenapa tuh alasannya tanpa uang nggak bisa? Karena lu lihat aja ya kan, di luar sana apa-apa serba pakai uang. Mungkin ada beberapa orang yang menyangkal kayak enggak tuh, pola pikir bisa dan kadang otak juga bisa ya kan, bisa digunain buat apa-apa. Emang benar ada benarnya, tapi menurut gua kalau ada uang ada hasil tuh. Maksudnya ada barang. Maksud gitu. lo berarti sumber letak kebahagiaan seorang itu diukur dari uang. Iya, dari pandang gua nih. Kenapa tuh bisa gitu? Menurut gua ya kalau misalkan dia dari uang ya lu mau gimana pun juga keadaan lu juga pasti masih bisa baik gitu, karena lu punya uang gitu. Kalau untuk lu kerja tapi gaji lu cuma segitu-gitu aja, terus lu nggak ngapa-ngapain, atau lu ada pay letter mungkin lu ngapa-ngapain. Iya. Tapi intinya maksud lu itu kalau lu punya uang lu punya kuasa. Kuat aja. Mulai dari awal lagi. Kalau untuk pekerjaan atau untuk masa depan, lu takut miskin atau lu takut gagal? Dari sudut pandang lu ya. Takut gagal sih. Takut miskin atau takut gagal? Takut gagal gua. Takut gagal kenapa tuh? Gua kalau misalnya kalau takut miskin kan ya mungkin dari elunya aja yang kurang gitu. Kalau misalnya lu takut gagal, Kalau takut gagal contoh lu ya udah terjun tapi tiba-tiba uang lu habis untuk ke bisnis atau untuk ke apapun itu lu puterin, tiba-tiba lu nggak punya perputaran uang dan bisnis lu nggak berjalan, stagnan, lu takut nggak untuk miskin? kalau itu ya takut miskin. Takut miskin. Ya. Apa motivasi lu biar nggak miskin? Kan banyak dari mereka yang udah miskin, stagnan, terus ngelihat orang ngata-ngatain, wah ngepet nih, itu otak lu yang nggak benerin mindset lu bro. Oke? Kalau orang berduit, ya mereka bisa work from home, bisa kerja di rumah kan, nggak mesti ngepet. Nah mindset begitu tuh, mindset yang ketinggalan. Banyak dari kalian yang bilang gitu.
stagnan. Kalau diri stagnan, ngatain orang stagnan, mikir coy. Menurut lu gimana? Biar nggak miskin banget nih. Gimana? Ya lu harus bener tingkatin lagi lah diri lu lah, jangan terpacu yang namanya kayak Apa yang ditingkatin nih? Tingkatin Entah itu nih. value, atau itu jam lu, atau itu mindset lu. Ya untuk yang ditingkatin mungkin lebih ke ya mindset, benar ada benarnya, terus value juga ada pasti, dan itu juga kalau bisa dari pola pikir lu juga ada, harus Berarti ada mindset. Berarti sama yang kayak Bro Sky bilang ya waktu pola pikir lu beberapa harus- video lalu, ada yang Bro Sky bilang lu harus bisa bikin roadmap, atau mungkin kalau kalian udah bikin roadmap yang kayak Bro Sky waktu itu bilang, bisa tolong tulis di komen, atau kalian tanya-tanya aja, bisa DM IG-nya Bro Sky kan ada. Oke, nanti bisa dicantumin gitu. Terus kalau untuk mindset menurut lu, kalau untuk mindset nih rata-rata di pola pikir kita yang sekarang tuh, gue mau ini, gue mau itu, gue mau Lambo, gue mau Bugatti, gue mau Ducati. Menurut lu salah nggak sih kita mimpi begitu? untuk mimpi seperti itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, kenapa tuh? Yang nggak ada salahnya gue ya mungkin ya namanya juga orang cita-cita ya, mimpinya gitu kan, tapi ya dalam kurung ya, lu harus yang namanya buktiin nih kalau lu tuh bisa, jangan hanya bual doang nih, jangan hanya mimpi doang yang ada di otak kepala lu nih. Mungkin orang juga bisa, bahkan anak kecil pun juga bisa menghayal gitu loh. Jangan cuma bisa gue cuma bisa ini nih, gue pengen ini nih. Buktiin ya, proses tuh udah pasti proses ya kan, langsung ngelakuin udah tuh terkelihatan tuh hasilnya tuh. Jangan hanya mimpi isinya kopong percuma gitu. Berarti maksud lu jangan goblok-goblok banget gitu. Iya, Banyak. orang juga banyak kayak gitu. Pelangap-pelongo, Iya, isinya kosong gitu. kosong, kopong, lompong. Iya, percuma lu banyak mimpi tapi nggak ada isinya. Kayak ibarat kata nih, istilah kata nih ya, lu Istri aneh punya lebih buku cantik. nih yang tebel ya, tapi nggak ada isinya. Apa yang lu baca di dalam isi buku itu? Nggak ada kan? Yang ada hikmahnya, makanya gitu. Berarti maksud lu orang ada kayak baca buku tapi mereka nggak paham isi dari buku tersebut. Betul. Atau Nggak dipelajari dulu jadi Apa mereka ini? cuma habisin waktu cuma buat buat baca hal yang doang. nggak penting. Iya, Oke. Maksudnya Bro PK ini mungkin shit man. emang Bro PK. Oke. Izin. Izin. Mungkin kalau untuk temen, uang dan pengkhianatan, banyak gak di dalam hidup lu kayak temen yang udah lu baik-baikin atau gimana gitu, terus tiba-tiba di belakang lu ngomongin sesuatu gitu? Ini tentang lebih ke mana nih, kayak apa sih, hal apa sih, kayak pendapat gua kan tentang orang kayak gitu apa gimana Iya, nih? pendapat lu gimana? Gua orang yang tipikalnya flat tapi punya ada rasa dendam gitu. Jadi lu Santai. orangnya santai, Tapi tipenya masih inget masih ingat gitu. apa yang dilakuin mereka ke Iya. lu, Tapi gua membalas perbuatan pakai mereka ke gua pencapaian. dengan sesuatu pencapaian gua. Dengan cara itu dengan cara itu gua buktiin lah ke mereka kalau gua tuh waktu di saat gua di bawah, gua balikin, gua juga bisa kayak kalian dulu tuh yang pernah di saat gua di bawah, kalian injak gua. Untuk dari porsi segi kebutuhan lu, udah menurut lu finansial tercukupi? Belum, Kenapa? gua masih kurang karena menurut gua semasa gua masih kerja di bawah pimpinan orang itu gua belum bisa yang namanya disebut belum terpenuhi finansialnya. Berarti lu bertahan sampai sejauh ini karena lu bertahan untuk tidak miskin. Ya betul.
karena jatuhnya ya gue selagi masih di bawah pimpinan gue belum merasa tercukupi ininya. Belum merasa tercukupi. Iya, masih belum merasa tercukupi selagi gue kerja masih di bawah pimpinan. Ingat nih, Masih di bawah perintah iya. maksudnya. Mungkin dari segi kebebasan, freedom kita bahas. Itu yang menurut lo masuk akal berarti tanpa adanya perintah dari atas, tapi lo menyesuaikan jadwal waktu lo sendiri. Iya, sesuai porsi gue lah. Tapi kan rata-rata orang ya bang, itu mereka kerja untuk membiayai investasi mereka. Gimana menurut pendapat? Baik lagi kan ada stage-nya tuh, ada tahap-tahapnya. Nggak mungkin kayak lu tuh kayak lu harus di atas dulu nih ya kan, baru bisa terpenuhi. Tapi ya untuk mencapai tahap di atas itu, lu apa yang harus lu lakuin dulu ya, contohnya kayak yang tadi lu bilang itu, kayak ya maksudnya lu memenuhi apa yang menurut kebutuhan lu gitu. Contoh investasi ya kan? Invest berarti lo kerja kayak misalnya rata-rata orang banyak zaman sekarang dari beberapa mereka yang kerja untuk membiayai investasi mereka. Betul, Menurut lo begitu termasuk kebebasan financial freedom nggak? betul Kebebasan. ya, itu kebebasan. Karena mereka, tapi kan mereka bekerja di bawah tekanan. Gimana tuh? Ya selagi ya masih di bawah tekanan atau masih di bawah perintah, yang ada di dalam satu kalimat itu mungkin masih bisa yang namanya kayak memenuhi buat investasi. Untuk ya mungkin Kerja di bawah tekanan berarti itu belum bebas. Tapi ya bang ya, mereka ada dari gajian kan akhir bulan, ya ada dari mereka karena investasi misalnya besok atau pertengahan bulan atau seminggu kemudian mereka kan bisa profit. Itu termasuk kebebasan bukan, walaupun mereka di bawah perintah. Pendapat lu, menurut lu gimana? menurut gua karena gaji per bulan. Gaji per bulan. Iya, itu pun kalau misalkan dia PNS masih dapat gaji ya kan. Kalau invest kan bisa take profit harian. Harian itu pun kalau gaji dia masih ada. Bukan, kalau kita invest ini kita bicara soal invest, lo take profit sehari bisa 600, bisa 700. Ya, Mereka kan bisa gajian tiap hari. Kalau mereka udah ngebiayain invest terus mereka resign. Menurut lo orang-orang yang resign dari kerjaan karena mereka udah ada invest, menurut lo gimana? menurut gua Dia udah invest. ya. Misal orang tuh terbawa suasana. Kayak contoh, gue gajian nih misal 2 juta. Terus udah invest, dia profit hari pertama itu bisa nyampe 150.000. Dengan adanya begitu dia berpikir, wah gue gaji sebulan 2 juta, terus harian gue bisa 50.000 dari invest, gue resign lah. Menurut lu gimana? Dengan bahasa yang udah gue sederhanakan, bisa menghasilkan, mereka yakin Udah pede bahwa gitu. dia udah pede dengan hariannya 50.000 atau 100.000 mereka bisa profit. Menurut sudut pandang lu gimana orang yang resign karena itu? Gua bagus sih selagi lu masih ada penghasilan Bagus. selain di tempat kerjaan lu. Kan dia resign pak, sorry dia resign. Iya, misalnya resign nih karena dia udah ada investasi ya. Selagi ya di sana bisa menguntungkan selain di tempat kerjanya, ya udah bagus. Tapi kalau misalnya besok market lagi anjlok, Nah kalau untuk itu kan namanya kan kita nggak tahu nih namanya Flow, ya. naik atau turunnya. apa nih? Challenge Untuk buat kedepannya. kedepannya ya. Belajar wajib banget lah belajar investasi. Wajib belajar investasi. Karena kalau lu ngandelin uang gaji dari kerjaan lu nggak bakal ada kemajuan. Nggak bakal ada kemajuan. Ya kayak gitu aja. Ini kita udah ngebahas yang namanya real talk sama Mental health. mental health. Iya.
sudut pandang lu terhadap orang yang ninggalin lu. Iya. Mungkin emang mereka brengsek sih, bisa dibilang mereka brengsek, dan mereka lo harus nunjukin bahwa lo punya pencapaian apa yang ada di dalam diri lo sendiri. Benar. Lo udah punya value nih, terimpact dari tas. Lo berarti udah menstrukturkan apa yang ada di otak lo, mindset mengatakan no, say no atau say yes untuk lo mempunyai aset. Apa itu asetnya? Asetnya. Iya, keterbatasan. Lu kalau nggak punya keterbatasan, lu ngikutin alur doang. Contoh lo diajak ke sini, ayo, ke sono ayo. Nah, lu goblok gitu, udah ngabisin waktu, nggak ngapa-ngapain, pengangguran, beban keluarga, pay letter, udah kuota habis, nendang pintu, motor, nendang semuanya. Mikir kids. Mikir kids. Pasti. We are quarter life out, scene of Codename Execute.